Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bone Sehat. Pada kesempatan ini pertemuan ketiga kalinya khusus untuk membicarakan tentang lokasi khusus. Saya akan menyampaikan kembali tentang gerakan masyarakat yang dilakukan untuk bagaimana menyelesaikan masalah atau sebagai lokus andalan, ya, seperti itu. Jadi pada hari ini ada 3 lokus yang saya akan jelaskan, yaitu pertama tentang lorong madising, ya. Jadi lorong madising di sini adalah suatu lorong yang dikembangkan oleh masyarakat, ya. Di lorong itu adalah penuh dengan tanaman obat-obatan. Kemudian dihiasi dengan cat-cat yang indah, dengan tulisan-tulisan, sehingga sangat menarik, ya. Seketika kita berada di situ rasanya sejuk, kemudian menyenangkan, ya, karena di situ tempat bisa juga dilakukan senam. Jadi lorong madising ini tentu ibu-ibu, kalau di tempat ibu-ibu misalnya terserah mau kasih apa, ya. Yang jelas bahwa ada desa yang sudah membuat lorong madising ini itu dan pernah dikunjungi oleh Ibu Ketua Forum Kabupaten Bone Sehat, Ibu Nyonya Kurniati Andi Pasar Madin Pajalangi, SH Spik Notaris. Beliau sudah datang ke sana bersama dengan warga melakukan senam. Jadi lorong madising ini itu adalah salah satu lokus juga. Nanti kalau ibu-ibu, bapak-bapak sebagai pengurus Pokja Desa Sehat dan Kelurahan Sehat mau melakukan itu, terserah mau beri nama apa, ya. Jadi yang jelas ada lokus yang dilakukan oleh salah satu desa di Kecamatan Berbo, yaitu Desa Watu. Kemudian ada namanya RPL. Ini adalah Rumah Pangan Lestari, ya. Rumah Pangan Lestari ini bagaimana warga atau masyarakat memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekitar pekarangan, ya. Jadi di sekitar pekarangan itu dimanfaatkan, jangan dibiarkan begitu saja, tidak ada tanamannya, untuk menanam sayur-sayuran, ya. Ini untuk mendekatkan mendekatkan pasar sayur, ya. Jangan lagi kita punya lahan luas kemudian hanya karena sayur kita ke pasar beli. Tapi bagaimana kita harapkan masyarakat yaitu adalah bagaimana dia memanfaatkan pekarangan untuk menanam sayur-sayuran, ya. Sayur-sayuran yang herbal, ya. Tidak mempergunakan pupuk kimia dan tidak mempergunakan pestisida. Kita harapkan program ini masyarakat menanam sayur tapi betul-betul organik, ya, organik. Tidak ada efek bahayanya, misalnya pakai bahan kimia, pakai pestisida, ya. Tapi kita mau bagaimana dia memanfaatkan tanaman ini dengan pergunakan tanaman pupuk organik, seperti itu. Kemudian ada lokus, yaitu namanya Pagi Bepa, pemerhati gangguan jiwa bebas dari pasung. Jadi kita mengharapkan bapak-bapak, ibu-ibu pengurus forum Kecamatan Sehat atau pengurus Pokja Desa Sehat atau Kelurahan Sehat, itu kalau ada orang yang gangguan jiwa, itu jangan dibiarkan atau dipasung, ya. Karena kita melihat banyak di desa itu masih kalau ada orang yang dianggap orang gila, itu dipasung, ya, supaya tidak lari-lari, tidak mengganggu orang lain. Padahal sebenarnya itu adalah, kalau itu dilakukan adalah pelanggaran hak, ya. Karena mereka ini yang mengalami gangguan jiwa sebenarnya butuh kesehatan, ya. Dia harus mendapatkan pelayanan kesehatan, ya, dari pemerintah. Jangan dipasung,
ya, jangan dipasung. Sehingga ini perlu ada namanya Pagi Bedpa, pemerhati gangguan jiwa bebas dari pasung. Ya, jadi ibu-ibu para pengurus Pogja Desa Sehat dan Kelurahan Sehat atau pengurus kecamatan sehat, kita harapkan supaya jangan ada orang gila yang terlantar, ya, terlantar. Tapi bagaimana mereka itu dilaporkan ke puskesmas supaya petugas puskesmas itu bisa memperhatikan, memberikan layanan untuk bagaimana dia mendapatkan pelayanan kesehatan, ya, supaya bisa terobati gangguan jiwanya, seperti itu. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ibu-ibu silahkan berinovasi di desa, silahkan berkreatif, ya, melakukan kreativitas di desa. Usahakan bagaimana apa yang ada sekarang ini, ya, termasuk itu PHBS, perilaku hidup sehat, ya. Air cuci tangan yang ada sekarang ini dengan zaman corona, virus corona, nanti kalau sudah selesai virus corona jangan cuci tangannya dibawa lagi masuk ke rumah, ya. Tapi bagaimana cuci tangan yang ada di depan rumah itu tetap dimanfaatkan, dipakai untuk setiap kita keluar dari mau masuk rumah harus dilakukan cuci tangan dulu, ya. Cuci tangan sebelum masuk rumah dengan pakai sabun. Itu ada juga salah satu lokus, ya. Kemudian ada lokus yaitu tentang anti rokok, ya, anti rokok. Jadi usahakan juga ibu-ibu, karena sudah ada perda tentang kawasan tanpa rokok. Jadi semua wilayah-wilayah, kantor-kantor, kemudian di tempat-tempat umum tidak boleh lagi ada yang merokok. Bisa merokok tapi ada tempat khusus yang disiapkan oleh pemerintah, ya, atau oleh masyarakat, seperti itu. Jadi sekali lagi ibu, para pengurus Pogja dan Kelurahan Sehat, sekali lagi banyak hal-hal yang bisa dijadikan inovasi di desa, ya. Olehnya itu kami tunggu, dan ingat Ki bahwa bulan 7 itu laporan triwulan pertama itu harus dikumpul. Bagaimana bagaimana formatnya? Saya kira sudah ada di buku yang sudah dimiliki, ya. Ada buku pintar cara membuat laporan. Jadi untuk cara membuat laporan, saya kira sudah kita pernah bintek, ya, dan ada di buku ini, ya, buku ini. Jadi ibu-ibu rajin Ki membuka buku, dan jangan lupa kalau ada yang menjadi kendala atau yang mau menjadi pertanyaan bagi ibu-ibu, ada yang tidak diketahui, jangan Ki lupa buka channel Bone Sehat, ya. Buka Bone Sehat, channelnya Bone Sehat di YouTube. Di situ ada yang bisa kita pelajari, dan insya Allah minggu depan saya akan menjelaskan kembali, mengulang, yaitu tentang bagaimana membuat laporan untuk bulan 7 ini, ya. Kita harapkan kita sudah bisa melakukan pembinaan, tapi dengan catatan kita bisa pembinaan di desa dengan catatan harus menjaga jarak dan harus pakai masker, ya. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan, dan saya harap kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian sebagai pengurus Pogja Desa dan Kelurahan Sehat, begitu juga pengurus kecamatan, sekali lagi saya mengingatkan supaya jangan Ki malas buka di YouTube channelnya Bone Sehat. Di situ ada materi-materi yang kami sudah siapkan untuk menjadi bahan ibu-ibu, bapak-bapak ketika butuh pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ada di dalam yang bisa ibu ketahui. Saya kira itu demikian yang bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bone Sehat.